Dengar katanya. Di 25 Januari tahun 2021 ini, pemerintah Republik Indonesia merayakan Hari Gizi Nasional dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Saya Alia Zuamita, reporter dengarberita.com. Untuk membahas tema ini bersama saya sudah ada dokter gizi yang amat sangat konsisten memperjuangkan kecukupan gizi masyarakat Indonesia. Dialah Dr. Tan Sotien. Selamat Hari Gizi Nasional ya dok. Nah Dr. Tan, terkait tema dari Kementerian Kesehatan, Remaja Sehat Bebas Anemia. Tolong diterangkan dok, anemia sendiri itu sebetulnya apa, berupa kondisi ataukah penyakit, dan bagaimana ciri-ciri seseorang yang terkena anemia? Menjawab tentang anemia itu sendiri sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri disebut sebagai anemia. Jadi kita harus menyebutkan anemia itu sebabnya apa. Jadi prinsipnya adalah tubuh kekurangan sel darah merah. Nah, kalau anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi, maka kita sebut sebagai anemia defisiensi besi. Kalau seandainya anemia ini karena pemecahan sel darah merahnya berlebihan, maka kita sebut sebagai anemia hemolitik. Kalau anemia yang disebabkan karena misalnya sumsum tulangnya malas bikin, maka kita mengatakan sebagai anemia aplastik. Artinya sumsum tulangnya tidak punya kemampuan untuk membuat sel darah merah. Nah, seperti yang saya sudah bilang barusan, anemia itu dibagi dua. Jadi rumahnya besarnya itu dua. Jadi anemia yang disebabkan karena defisiensi zat besi dan anemia yang tidak disebabkan karena defisiensi zat besi. Tentu kalau defisiensi zat besi artinya adalah di dalam makanan sehari-hari orang ini kekurangan zat besi. Karena zat besi adalah salah satu kontributor pembentukan sel darah merah. Tetapi nggak cuma zat besi aja, sebab di dalam pembuatan sel darah merah, tubuh membutuhkan seperti misalnya vitamin B12, asam folat, protein itu sendiri, dan sebagainya. Jadi sekali lagi anemia itu nggak bisa ditabrak bahwa orang ini pasti kekurangan zat besi. Tidak. Bisa aja kekurangan protein, vitamin B kompleks, vitamin B12 dan asam folat misalnya. Nah, kalau mau dibilang tentang ciri-cirinya tergantung dari yang bersangkutan. Tetapi yang paling pasti ciri diagnostik yang paling bisa dipercaya adalah tentu pemeriksaan laboratorium. Kita mengenal yang namanya hemoglobin atau HB. Nah, HB ini pun juga harus diurai walaupun HB-nya rendah, untuk bisa menyelidiki apakah penyebabnya karena defisiensi zat besi. Tentu ada penelusurannya. Misalnya ada serum iron, kita punya total iron binding capacity, kita punya yang disebut dengan macam-macam lagi dah. Itu ada banyak banget di dalam pemeriksaan laboratorium. Tetapi kalau itu adalah hasil pemeriksaan lab, tentu dari tanda dan gejala ada. Ya, tanda yang paling kita sering lihat adalah orangnya pucat. Kalau udah pucat mau udah kebangetan ya, itu biasanya memang HB-nya udah anjlok banget. Tentu saja kelopak matanya pucat, gusinya pucat. Lalu kemudian orangnya mengeluhkan sering pusing, atau orangnya ini nggak tahan dingin dan sebagainya. Tapi kalau udah sampai begitu biasanya udah parah banget. Nah, yang kasihan adalah kalau anemia itu berlangsung lama sehingga orangnya mengandaikan saya biasa-biasa aja tuh. Nah, itu dia. Itu yang jadi repot. Nah, itu yang menjadi suatu gejala kronik di mana orang yang bersangkutan tidak lagi merasakan bahwa dia sebetulnya anemia. Tapi nanti akan ketahuan ketika orang ini mudah sekali konsentrasinya buyar. Lalu kemudian ketika dia hamil, nah ini kenapa remaja menjadi penting nih. Ketika dia hamil, suatu hari dia menikah, lalu kemudian gampang pingsan. Ya, lalu kemudian orang ini tidak menghasilkan suatu kehamilan yang betul-betul berkualitas ya. Jadi bayangkan saja kalau ibunya anemia, tentu risiko stunting di depan mata nih. Jadi bulan-bulan pertama kehamilannya diwarnai dengan drama. Nah, belum lagi nanti kalau proses persalinan, waduh, nanti proses persalinannya menjadi sulit karena terjadi perdarahan ya. Jadi perdarahan postpartum itu biasanya disebabkan karena ibunya juga anemia. Jadi itu kurang lebih gambaran anemia, kenapa di usia remaja itu memang perlu kita mendapat perhatian khusus. Lalu ada berapa tahap pemeriksaan untuk mengetahui kondisi anemia seseorang? Bentuk anemia itu apa saja sih dok? Dan apakah lupus adalah salah satu bentuk anemia?
Mengenai pemeriksaan anemia, tentu kita bisa melalui sama seperti halnya dengan pemeriksaan yang lain. Kita mulai dengan pemeriksaan fisik ya. Nah, itu gunanya kenapa pergi ke dokter. Dengan pemeriksaan fisik barangkali juga perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, dalam hal ini adalah laboratorium. Tadi kita bicara tentang hemoglobin, kita bicara tentang serum iron, total iron binding capacity, kita bicara tentang zat besi yang ada di dalam tubuhnya dia dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaan mengenai lupus termasuk bentuk anemia, wah ini ngaco, ceritanya nggak begitu. Nah, ceritanya adalah orang yang kena penyakit lupus, dalam hal ini adalah antibodi yang punya masalah. Lupus adalah bagian dari salah satu penyakit autoimun. Dalam hal ini adalah orang ini mempunyai masalah dengan antibodi. Nah, yang menyebabkan orang lupus bisa jadi anemia itu disebabkan karena antibodinya ini juga menyerang eritropoietin. Nah, hewan apa itu? Oke, eritropoietin itu adalah suatu hormon yang diproduksi di dalam ginjal yang gunanya adalah untuk membuat atau merangsang terbentuknya atau kemampuan sel darah merah itu bisa dibentuk di dalam sumsum tulang ya. Jadi tulang dari mana sel darah merah itu dibuat? Tentu saja di dalam sumsum tulang gepeng ya. Nah, itu sekali lagi saya udah bilang tadi kan kontributornya banyak banget. Salah satunya adalah hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Nah, pada penderita lupus maka dia akan membentuk antibodi yang menyerang si eritropoietin ini. Jadi pembentukan sel darah merah tentu tidak berjalan dengan sempurna. Itu sebabnya kenapa nggak semua tetapi cukup banyak memang penderita lupus juga mengalami kasus anemia. Oh, baik dok. Nah, untuk mencegah terkena anemia dan untuk mengobatinya, makanan apa saja yang harus dikonsumsi dan dihindari nih dok? Nah, bicara untuk pencegahan anemia, tentu kita harus tahu dulu anemia ini disebabkan karena apa. Kalau anemianya disebabkan karena kekurangan zat besi, tentu saja maka kita harus menggunakan suplementasi zat besi atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi cukup tinggi. Itu yang pertama. Tetapi kalau anemianya bukan karena penyebabnya adalah kekurangan zat besi, tentu penyebab itu yang harus kita kita perbaiki. Jadi kalau misalnya nih ternyata dia defisiensi asam folat atau defisiensi vitamin B12 atau defisiensi protein secara keseluruhan. Jadi orang ini tentu bukan kekurangan zat besi tetapi asam folat, vitamin B12 dan sebagainya itu dan termasuk protein yang harus kita cukupkan dalam makanannya. Nah, bicara tentang apa yang harus dihindari, nah ini menarik. Yang menjadi problem adalah banyak anak muda kita belakangan ini memang makan cuman asal kenyang, asal ganjel dan secara impulsif dia mendapatkan apa yang dia lagi kepengen. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, akhirnya makanan-makanan seperti ini juga tentu saja miskin secara nutrisi, boro-boro zat besi, tetapi juga malahan menjadi kacau. Seperti misalnya nih, orang zaman sekarang demen banget ngopi, ngeteh misalnya. Nah, tahu nggak, justru ketika kita ngopi dan ngeteh itu, apalagi ditambah dengan banyaknya susu, banyak sekali dengan campuran susu dan sebagainya, makanan-makanan model kayak begini yang akan menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh, gitu loh ya. Justru kalau seandainya kita mempunyai pola makan yang lebih baik, ya misalnya kita juga mengasup banyak sayur dan buah yang mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu yang akan lebih menstimulasi penyerapan zat besi. Jadi sekali lagi barangkali kita harus cukup paham tentang mengenai masalah sistem penyerapan zat besi tersebut. Nah, begitu pula dengan diet-diet zaman sekarang yang lagi marak ya. Jadi banyak sekali orang tidak lagi makan cukup sumber zat besi dari hewan, tetapi dengan berkembangnya tren-tren baru tentang diet vegetarian, lalu plant-based diet, ditambah dengan ketidakmampuan orang ini untuk mempunyai literasi, wah ini bakal gawat banget. Karena mereka akan bermain dengan data tertulis, misalnya nih, bayam itu ternyata zat besinya tinggi. Nah, tempe zat besinya, tempe sih enggak kali ya. Pokoknya makanan-makanan tertentu dah, sayur hijau segala macam, kacang-kacangan zat besinya tinggi, dibilang begitu. Nah, yang menjadi menarik adalah kita harus ingat bahwa ternyata zat besi di dalam tumbuh-tumbuhan atau plant-based diet itu nggak bisa dipakai secara efisien oleh tubuh. Artinya bioavailability-nya atau kemampuan tubuh untuk menyerap itu kecil banget dibandingkan kalau tubuh mendapatkan makanan dengan protein yang mengandung zat besi berasal dari hewan.
Jadi seperti misalnya tentu saja daging merah, lalu kemudian telur, ada ikan, lalu kemudian ati dan sebagainya. Nah, bicara tentang mudarat dengan manfaat, tentu itu harus kita perhitungkan. Jadi kalau seandainya kita mengandaikan bahwa, loh dok, tapi daging merah kan sekarang lagi kontroversi nih, udah mahal, lalu kemudian banyak lemak jenuhnya, cara masaknya juga membuat kita jadi daging merah jadi tidak baik dan sebagainya. Oke, opsinya tidak selalu daging merah loh. Untuk menambah zat besi kita juga bisa menggunakan telur misalnya sebagai sumber yang cukup lumayan. Lalu kemudian menggunakan seafood, lalu kemudian kita juga masih ada lagi makanan-makanan lain dari hewan yang saya rasa zat besinya masih bisa kita andalkan ketimbang kita betul-betul hanya bergantung kepada plant-based diet. Dengar katanya,